pembangunan yang masif ini juga menyisakan hutang yang luar biasa besarnya. 2024 adalah momen to be or not to be bagi Indonesia. Wah, Bapak sibuk sekali melihat ada brosur atau ini mau Bapak bikin disertasi ini, Pak? Ini saya diminta oleh teman-teman menjadi salah satu pembicara pada diskusi Quo Vadis arah pembangunan nasional Indonesia kini dan ke depan, tapi juga adalah Indonesia masa lalu sebelum dipimpin oleh Jokowi. Jadi bagaimana Pak, Bapak mengevaluasi kinerja Presiden Jokowi ya pada akhir 2022 ini? Apa yang Bapak bisa simak atau cermati, barangkali Bapak ada kritik atau bagaimana? Kan Pak Jokowi sekarang sudah memasuki periode kedua dan akan ada Pilpres nanti 2024. Kita kalau melakukan evaluasi terhadap sesuatu tentu ada pembandingnya. Karena tidak mungkin kita melakukan evaluasi kalau tidak ada pembandingnya. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 yang dibuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Berdasarkan undang-undang tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan RPJMN fase pertama dan fase kedua yang berakhir pada 2014. Kita sudah melihat capaian yang dilakukan oleh beliau, di mana telah dibangun sekian ratus kilometer jalan tol umpamanya, sekian kilometer jalan nasional, sekian banyak sekolah, sekian banyak infrastruktur lainnya, pelabuhan, perbaikan umpamanya, juga tentu ada pembangunan. Nah, mulai dari 2014 sampai hari ini Presiden Jokowi melaksanakan RPJMN fase ketiga dan keempat. Hasilnya kalau kita uji di RPJMN 1 dan 2 itu pembangunan berjalan sebagaimana mestinya. Kadang-kadang juga orang mengatakan bahwa pembangunan ketika itu berlangsung seperti autopilot. Ada jalan tol dibangun sekian banyak. Hari ini jalan tol yang dibangun oleh Presiden Jokowi itu kurang lebih 10 kali banyaknya dari RPJMN yang dilakukan oleh Presiden 2004 dan sampai 2014. Kemudian pembangunan jalan nasional yang sekian ribu kilometer, kemudian jalan desa yang sekian puluh ribu kilometer, bahkan ratusan ribu kilometer, kemudian pembangunan waduk, pembangunan airport, pembangunan seaport yang juga luar biasa masifnya. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara 2004 sampai 2014 dan 2014 sampai dengan akhir tahun 2022 ini memang agak jomplang. Juga termasuk dari APBN kita. Tapi juga ada kritikan dari kelompok-kelompok tertentu, pembangunan yang masif ini juga menyisakan hutang yang luar biasa besarnya. Nah, saya melihat di era Pak Jokowi kita coba ngejar dua hal itu. Tidak mungkin ekonomi kita tumbuh maju berpemerataan kalau tidak ada prasyaratnya, yaitu infrastruktur. Yang kita kejar bukan mengejar ketertinggalan, tapi kita mengejar kemajuan. Kalau dikejar ketertinggalan makin terpuruk kita. Yang dikejar kemajuan. Iya kan Mas, berarti kan? Kita mengejar kemajuan, maka infrastruktur itu prasyarat. Konektivitas itu mutlak. Karena Indonesia negara kepulauan. Banyak kritik soal ini.
Udah dijelaskan oleh Menteri Keuangan bahwa rasio hutang kita itu dibanding negara-negara lain sangat kecil. Dan itu belum menjadi beban secara ekonomi nasional bagi negara. Justru kita bandingkan dengan Jepang, dengan Amerika, dengan negara-negara lain lah, masih terlalu kecil. Tapi kita tahu membangun infrastruktur memang tidak akan cepat balik modal, itu sudah menjadi resiko dan konsekuensi pilihan kebijakan kita. Tetapi bukankah lebih mudah membayangkan Jakarta, Banyuwangi terhubung sehingga sentra-sentra ekonomi baru bisa dibangun di sekitarnya ketimbang kita membangun sentra ekonomi tanpa konektivitas. Panjang jalan tol yang dibangun di era Pak Jokowi ini belum tuntas sampai 2024. Per tahun ini saja sudah 1.500 km. Kalau yang dibangun Pak Karno, Pak Harto sampai dengan PSB di jumlah itu masih kalah dengan yang dibangun Pak Jokowi. Artinya kita mencoba mengadres itu. Yang kedua kan sarana lain, bendungan, lalu jalan umum, rumah sakit, sekolah dan lain itu kita coba kejar. Lalu bandara, itu juga menjadi hal yang disayang. Tetapi tentu pemerintah tidak berhenti di situ. Periode kedua memang sangat menantang. Kita ada pandemi COVID-19 yang menginterupsi berbagai rencana kebijakan. Tapi kalau boleh saya sampaikan, justru karena COVID ada berkah. Di balik wabah ada berkah. Itu apa? Kita lalu melihat haluan harus dibelokkan. Dan berkah dari COVID adalah modal sosial kita yang menguat. Apa yang sering dikritikkan oleh teman-teman aktivis, kita dulu juga meneriakkan itu, welfare state. Saya malah ingin mengatakan sekarang lah reclaiming of welfare state. Kenapa? Belum pernah terjadi sebelumnya, Bang Halumon. Belanja sosial, belanja publik, persentase terbesar. Yang di masa COVID ini paling gede. Ternyata kita bisa mengalokasikan belanja bansos, belanja subsidi dan sebagainya melebihi yang kita perkirakan sebelumnya. 3 tahun masa COVID ini kita membelanjakan sekitar 2.000 triliun untuk perlindungan sosial, kesehatan, pemulihan ekonomi. Ini angka yang tidak pernah terbayangkan. Dan kita bisa ternyata. Berkahnya itu. Sekarang kita sadar data kita buruk, harus perbaiki. Tertidur kita selama ini. Sekarang DTKS perbaiki. Dan ini pertama kali dalam sejarah 96,8 juta jiwa itu digratiskan iuran BPJS-nya. Angka yang sangat besar. Berkat uang pajak yang juga semakin meningkat. Itu juga menjadi tantangan kita. Lalu Pak Jokowi mengubah orientasi dengan sangat radikal di masa COVID ini. Harus turun drastis jumlah anak yang stunting, kematian ibu anak. Lalu talent juga diakselerasi dengan Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain. Bahkan setiap tahun kita memberangkatkan ribuan anak untuk sekolah S2, S3 di luar negeri melalui LPDP. Gratis semuanya. Ini cara kita mengejar. Insentif juga diberikan. Selain industri berat, industri teknologi tinggi diberi fasilitas yang cukup besar. Kita perhatikan UMKM kita. Diberi fasilitas. Digitalisasi juga diperkuat. Lalu juga insentif untuk pendidikan vokasi agar kita bisa mengejar talent-talent yang dibutuhkan. Itu yang coba dilakukan. Nah, pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sadar 2024 adalah momen to be or not to be bagi Indonesia. Maka kita butuh transformasi yang kuat, transformasi yang baik. Artinya pembangunan ini telah memberikan manfaat yang luar biasa dengan pertumbuhan hutang
yang masih tidak mengkhawatirkan. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa Pak Jokowi telah berada pada track yang benar dalam memimpin bangsa Indonesia dari 2014 sampai dengan hari ini. Ini menjadi kado yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Mungkin beliau akan menutup nanti tahun 2022 ini dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi setelah pidato beliau kemarin di Brussels tentang perlunya kesetaraan antara ASEAN dan Uni Eropa. Karena hari ini hubungan itu masih belum baik-baik saja. Saya yakin bahwa kita akan, kalau kemarin saya memberikan satu ilustrasi ketika Jokowi memimpin bangsa ini yang awalnya diolok-olok oleh orang dengan kata-kata, ada yang menyebut presiden pelongo, bahkan Gubernur Sumatera Barat ketika itu mengatakan tidaklah ada takah-tekeh dan tokohnya seorang Jokowi menjadi pemimpin Indonesia. Sekarang semua menjadi terbukti. Dan olok-olokan itu menjadi cambuk bagi Presiden Jokowi dan beliau dendam atas olok-olokan itu. Bukan berarti marah, tapi dendam ingin membuktikan bahwa Anda salah menilai saya. Nah, saya meyakini itu bahwa semakin beliau diolok-olok, maka beliau semakin bergairah membuktikan bahwa Indonesia bukanlah negara kaleng-kaleng di mata dunia. Dan ini sudah terbukti. Pengakuan dunia, pengakuan bangsa-bangsa lain terhadap kepemimpinan Pak Jokowi. Bahkan kita lihat di Malaysia, justru kepemimpinan Pak Jokowi menjadi alat kampanye bagi seorang calon Perdana Menteri. Sehingga Perdana Menteri tersebut, ya alhamdulillah, berhasil sekarang yang telah dia cita-citakan sejak hampir 20 tahun yang lalu untuk memimpin bangsanya, yaitu Datuk Anwar Ibrahim di Malaysia. Sukses juga nih kita sampaikan kepada Datuk Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Semoga rumpun kita ini menjadi rumpun yang maju di belantika dunia dan menjadi pemenang dalam kompetisi global yang semakin ketat.